Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mem Ayu dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kronika Rena Maria, Diahlita Rusmalina, Rauda Hana Syahira, dan Violina Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi sistem urinaria. Next. Kami akan membahas tentang sistem urinaria, struktur ginjal, pembentukan urin, homeostasis urinaria, dan penyakit sistem urinaria. Next. Sistem urinaria. Next. Nah, sistem urinaria adalah sistem organ tubuh yang berperan dalam menjaga homeostasis garam, air, dan homeostasis pH darah. Nah, secara kolektif, organ-organ dalam sistem urinaria melakukan proses ekskresi atau melakukan pembuangan sisa metabolisme dari tubuh. Bahan sisa metabolisme ini adalah produk sampingan dari aktivitas sel dan jaringan. Ekskresi pada manusia dilakukan dengan pembentukan dan pengeluaran urin dari tubuh. Next. Fungsi sistem urinaria. Nah, saat sistem urinaria melakukan proses sekresi, ia juga melakukan sejumlah fungsi penting yang berkontribusi pada homeostasis. Fungsi yang pertama yaitu mengekskresikan limbah metabolisme. Nah, limbah metabolisme manusia terdiri terutama dari limbah nitrogen seperti urea, kreatinin, amonia, dan asam urat. Nah, urea merupakan produk limbah dari metabolisme asam amino. Pemecahan asam amino melepaskan amonia yang mana zat ini sangat beracun bagi sel. Nah, selain urea, ginjal juga mensekresi kreatinin dan asam urat. Kreatinin adalah produk limbah yang dihasilkan dari pemecahan kreatin fosfat, sedangkan asam urat terbentuk dari proses metabolisme nukleotida. Fungsi yang kedua yaitu memelihara keseimbangan air garam. Fungsi utama ginjal adalah untuk mempertahankan keseimbangan air garam dalam darah. Nah, semakin banyak garam dalam darah, maka semakin besar volume darah dan semakin besar pula tekanan darahnya. Dengan mengatur konsentrasi yang tertentu, yaitu ion natrium dan kalium dalam darah, ginjal dapat mengatur tekanan darah. Nah, selain itu, ginjal juga mempertahankan tingkat darah yang sesuai dari ion lain seperti ion bikarbonat dan kalsium. Lanjut. Fungsi selanjutnya yaitu memelihara keseimbangan asam basa. Nah, ginjal meregulasi keseimbangan asam basa dalam darah. Agar pH darah tetap terjaga di angka 7,4, ginjal memantau dan membantu mengontrol pH darah dengan mengekskresi ion hidrogen dan mereabsorpsi ion bikarbonat. Fungsi berikutnya yaitu mensekresi hormon. Nah, ginjal membantu sistem endokrin dalam sekresi hormon. Ginjal tersebut melepaskan renin, enzim yang menghasilkan sekresi aldosteron. Nah, aldosteron ini adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Nah, aldosteron ini terlibat dalam regulasi keseimbangan air garam dalam darah. Nah, ginjal juga melepaskan hormon eritropoietin yang berfungsi untuk mengatur produksi sel dalam darah. Next. Fungsi tambahan ginjal. Nah, ginjal juga mereabsorpsi nutrisi yang disaring dan berpartisipasi dalam sintesis vitamin D. Vitamin D adalah hormon yang mendorong penyerapan ion kalsium dari saluran pencernaan. Next. Selanjutnya yaitu organ sistem urinaria. Nah, sistem urinaria ini terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria atau kandung kemih, dan uretra. Yang pertama yaitu ginjal. Nah, ginjal adalah sepasang organ yang terletak di setiap sisi kolom vertebral di punggung bagian belakang dan dilindungi oleh tulang rusuk bagian bawah. Nah, karena posisinya berdekatan dengan organ hati, maka posisi ginjal kanan ini sedikit lebih rendah dari ginjal kiri. Nah, ginjal ini juga berbentuk seperti kacang, berwarna coklat kemerahan, dan berukuran sekitar sekepalan tangan. Organ ini ditutupi oleh kapsul kuat dari jaringan ikat fibrosa yang disebut dengan kapsul renal. Nah, massa jaringan adiposa juga melekat pada setiap ginjal. Pada sisi cekung ginjal terdapat pembuluh arteri, vena, dan ureter. Arteri ginjal mengangkut darah untuk disaring ke ginjal, sedangkan vena ginjal membawa darah yang disaring dari ginjal. Next. Ureter. Nah, ureter ini mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Nah, ureter ini berbentuk seperti tabung kecil, berotot dengan panjang sekitar 25 cm dan diameter 5 mm.
Nah, dinding ureter ini memiliki 3 lapisan, yaitu membran mukosa, lapisan otot polos, dan lapisan jaringan ikat fibrosa. Nah, kontraksi peristaltik ini pada ureter menyebabkan urin dapat masuk ke kandung kemih. Next. Selanjutnya ada kandung kemih. Nah, kandung kemih ini berfungsi untuk menyimpan urin sampai dikeluarkan dari tubuh. Kandung kemih memiliki 3 lubang, yaitu 2 lubang untuk ureter dan 1 lubang untuk uretra. Nah, dinding kandung kemih ini dapat diperluas karena mengandung lapisan tengah dari lapisan serat lingkar otot polos dan 2 lapisan longitudinal otot polos. Nah, lapisan epitel transisional memungkinkan kandung kemih untuk meregang dan mengandung peningkatan volume urin. Nah, kandung kemih ini memiliki kapasitas urin maksimal 700 sampai 800 ml. Nah, ketika kandung kemih terisi sekitar 200 ml urin, maka reseptor peregangan diaktifkan oleh kandung kemih yang membesar. Reseptor ini kemudian mengirimkan sinyal saraf sensori ke sumsum tulang belakang. Nah, kemudian impuls saraf motorik dari sumsum tulang belakang menyebabkan kandung kemih berkontraksi dan sphincter berelaksasi, sehingga terjadilah proses buang air kecil atau yang disebut juga dengan berkemih. Next. Yang keempat yaitu uretra. Nah, uretra ini berbentuk seperti tabung kecil yang memanjang dari kandung kemih ke sebuah bukaan eksternal. Nah, uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Nah, uretra perempuan lebih pendek daripada uretra laki-laki, serta sistem reproduksi dan sistem urinarianya tidak terhubung. Sementara pada laki-laki, uretranya lebih panjang, serta sistem reproduksi dan sistem urinarianya terhubung. Next. Selanjutnya adalah struktur ginjal. Yang pertama adalah korteks renal yang merupakan lapisan gua berganula yang menjorok ke bawah di antara lapisan dalam yang merupakan radial yang disebut oleh medula renal. Lalu yang kedua adalah medula renal yang terdiri dari massa jaringan berbentuk kerucut yang disebut juga dengan piramida renal. Lalu yang ketiga adalah pelvis renal yang merupakan ruang sentral atau rongga yang berlanjut dengan ureter. Next. Nah, untuk secara anatomi nefron, secara mikroskopis, ginjal ini terdiri dari lebih dari 1 juta nefron. Kadang-kadang disebut dengan renal, ginjal, atau tubulus. Nefron akan menyaring darah dan menghasilkan urin. Setiap nefron diposisikan sehingga urin mengalir ke saluran kolektifus. Beberapa nefron memasuki saluran kolektifus yang sama. Ductus kolektifus akhirnya akan memasuki pelvis ginjal. Nah, pada setiap nefron ini memiliki suplai darahnya sendiri, termasuk 2 daerah kapiler seperti yang terlihat pada gambar. Dari arteri ginjal, arteriol aferen akan mengangkut darah ke glomerulus. Darah yang meninggalkan glomerulus akan dibawa oleh arteriol eferen. Tekanan darah yang lebih tinggi di glomerulus dikarenakan arteriol eferen lebih sempit daripada arteriol aferen. Arteriol eferen membelah dan membentuk jaringan kapiler peritubulus yang akan mengelilingi sisa nefron. Darah dari arteriol eferen akan mengalir melalui jaringan kapiler peritubulus. Kemudian darah akan masuk ke venula yang membawa darah ke vena ginjal. Next. Untuk bagian nefron, yang pertama adalah kapsul glomerulus, atau biasa disebut juga dengan kapsul Bowman, yang merupakan ujung nefron yang tertutup dan didorong ke dalam membentuk struktur seperti cup. Lapisan luar kapsul glomerulus ini terdiri dari sel-sel epitel squamosa. Lapisan dalamnya dari podosit yang memiliki eksistensi sitoplasma yang panjang. Podosit ini menempel pada dinding kapiler glomerulus dan meninggalkan pori-pori yang memungkinkan lewatnya molekul kecil dengan mudah dari glomerulus ke bagian dalam kapsul glomerulus. Proses ini yang disebut dengan filtrasi glomerulus yang akan menghasilkan filtrat darah. Next. Selanjutnya adalah tubulus contractus proximal, yang merupakan sel epitel kuboid yang melapisi bagian nefron ini, memiliki banyak mikrofili. Panjangnya itu sekitar 1 mikrometer, yang tersusun rapat dan membentuk batas. Nah, perbatasan ini sangat meningkatkan luas permukaan untuk reabsorpsi tubular komponen filtrat. Setiap sel juga memiliki banyak mitokondria yang dapat memasuk energi untuk transfer aktif molekul dari lumen ke jaringan kapiler peritubulus. Next. Selanjutnya ada lengkung nefron atau biasa juga disebut dengan lengkung Henle. Merupakan epitel squamosa sederhana yang muncul saat tabung menyempit dan membuat putaran seperti huruf U. Setiap loopnya ini terdiri dari lengkung turun dan lengkung naik. Bagian menurun dari loopnya ini memungkinkan air untuk berdifusi dalam jaringan di sekitar nefron. Ekstremitas dari ascendens secara aktif akan mengangkutkan garam dari lumennya ke jaringan interstitial. Aktivitas ini akan memfasilitasi reabsorpsi air oleh nefron dan saluran pengumpul. Next.
Lalu yang terakhir adalah tubulus contractus distal, yang merupakan sel epitel kuboid yang memiliki banyak mitokondria. Tetapi bedanya dengan tubulus contractus proximal, mereka tidak memiliki mikrofili, yang berarti bahwa tubulus contractus distal ini tidak terspesialisasi untuk reabsorpsi. Sebaliknya, fungsi utamanya itu adalah pertukaran ion. Selama pertukaran ion, selnya akan menyerap kembali ion tertentu dan mengembalikannya ke darah. Ion lain akan disekresikan dari darah ke dalam tubulus, dan tubulus contractus distal dari beberapa nefron akan memasuki satu saluran kolektifus. Banyak saluran kolektifus ini akhirnya akan membawa urin ke pelvis ginjal. Next. Lalu selanjutnya adalah proses pembentukan urin. Next. Yang pertama adalah filtrasi glomerulus, yang terjadi ketika seluruh darah memasuki glomerulus melalui arteriol aferen. Arteriol aferennya ini memiliki diameter yang lebih besar daripada arteriol eferen yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah pada glomerulus. Karena itu, air dan molekul kecil bergerak dari glomerulus ke bagian dalam kapsul glomerulus. Ini adalah proses penyaringan karena molekul besar unsur-unsur yang terbentuk tidak dapat melewati dinding kapiler, yang akan mengakibatkan darah di glomerulus memiliki dua bagian, yaitu komponen yang dapat disaring dan komponen yang tidak dapat disaring seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Komponen yang tidak dapat disaring akan meninggalkan glomerulus melalui arteriol eferen. Next. Lalu selanjutnya ada reabsorpsi tubulus. Proses ini terjadi ketika molekul ion direabsorpsi secara pasif dan aktif dari nefron ke dalam darah jaringan kapilari tubulus. Osmolaritas darah dipertahankan oleh adanya protein plasma dan garam. Ion natrium secara aktif akan diangkut oleh salah satu dari dua jenis protein transport. Yang pertama, ada pergerakan natrium secara dapat digabungkan dengan pergerakan zat terlalu yang lebih besar, seperti asam amino atau glukosa yang juga disebut dengan simport karena kedua zat terlalu itu dipindahkan ke arah yang sama. Lalu ada mekanisme yang kedua itu melibatkan protein antiport yang memindahkan ion Na+ ke dalam sel sambil mengangkut ion H+ keluar sel, yang akan juga mengatur keseimbangan pH darah karena pergerakan ion H+ keluar itu akan mengurangi keasaman darah. Saat ion natrium dipindahkan, ion klorida akan mengikuti secara pasif. Reabsorpsi garam ini akan meningkatkan osmolaritas darah dibandingkan dengan filtrat. Oleh karena itu, air akan bergerak secara pasif dari tubulus ke dalam darah. Nutrisi seperti glukosa dan asam amino akan kembali ke kapiler peritubulus. Setelah semua pembawanya digunakan, kelebihan filtrat akan muncul ke dalam urin. Adanya kelebihan glukosa dalam filtrat akan meningkatkan osmolaritasnya. Oleh karena itu, lebih sedikit air yang direabsorpsi ke dalam jaringan kapiler peritubulus. Sering buang air kecil dan peningkatan rasa haus yang dialami oleh penderita diabetes disebabkan oleh lebih sedikitnya air yang diserap kembali dari filter ke dalam darah. Filtrat yang masuk ke tubulus contractus proximal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada komponen yang direabsorpsi dari tubulus ke dalam darah dan komponen yang tidak direabsorpsi dan terus melewati nefron untuk diproses lebih lanjut menjadi urin. Zat yang tidak direabsorpsi tadi akan menjadi cairan tubulus yang akan memasuki lengkung nefron. Next. Yang terakhir adalah sekresi tubulus, yang merupakan cara kedua di mana zat yang dikeluarkan dari darah ditambahkan ke cairan tubulus. Ion hidrogen, keratinin, dan obat-obatan seperti penisilin adalah beberapa zat yang dipindahkan oleh transport aktif dari darah ke tubulus ginjal. Pada akhirnya, urin akan mengandung zat yang telah mengalami filtrasi glomerulus, tapi yang belum diserap kembali, dan zat yang telah mengalami sekresi tubulus. Sekresi tubulus ini terjadi di sepanjang tubulus distal. Next. Lalu ada hemostatis urinaria. Ginjal mempunyai peran utama dalam hemostatis yang dapat mempertahankan keseimbangan air garam dalam tubuh untuk mengatur pH darah serta ginjal dapat berinteraksi dengan sistem organ lainnya. Ginjal mempertahankan hemostatis dalam beberapa cara dengan cara pertama yaitu penghapusan urea limbah nitrogen dari aliran darah, yang kedua pengendalian air dan garam keseimbangan dalam aliran darah, yang ketiga terlibat dalam regulasi tekanan darah. Gambar berikut adalah bagaimana pH darah dapat dipertahankan oleh ginjal.
ginjal ion bikarbonat dapat diserap kembali dan ion hidrogen dapat disekresikan sesuai kebutuhan untuk mempertahankan pH darah. Kelebihan ion hidrogen ini misalnya pada amonia yang menjadi amonium, serta amonia dapat diproduksi di tubuh sel melalui deaminasi asam amino. Lalu ion bikarbonat dapat diserap kembali. Hidrogen dapat disekresikan untuk mempertahankan pH darah. Kelebihan ion hidrogen misalnya oleh amonia ini yang menjadi amonium dapat diproduksi di tubuh sel melalui deaminasi asam amino. Lalu ada gangguan hemostatis. Pada saat terjadi gangguan hemostatis ini dapat terjadi peningkatan volume darah dan tekanan darah. Maka peranan peptid dan atrium, yaitu ANP atau atrial natriuretic peptid, sangat penting dalam mengembalikan volume darah dan tekanan darah kembali ke normal. ANP merupakan protein yang diproduksi oleh sel-sel otot jantung pada dinding atrium kanan dan pada saat disolte. Jadi ANP dapat dikeluarkan pada saat volume darah meningkat dan atrium ginjal dapat merenggang secara berlebihan. ANP dapat memasuki sirkulasi dan bekerja pada ginjal untuk menyebabkan sedikit peningkatan GFR dan dapat menurunkan reabsorpsi di natrium oleh ductus colligatus. Kerja gabungan dari ANP dapat menimbulkan peningkatan ekskresi garam dan air yang dapat membantu meningkatkan ekskresi garam dan air untuk mengkompensasikan kelebihan volume darah. ANP juga dapat menurunkan volume darah dan tekanan darah dengan beberapa cara, yaitu dengan meningkatkan ekskresi ion sodium pada ginjal. Yang kedua yaitu meningkatkan pengeluaran air dengan menaikkan volume urin yang diproduksi. Yang ketiga yaitu mengurangi rasa haus. Yang keempat yaitu menghambat pelepasan ADH, aldosteron, epinefrin, dan norepinefrin, serta dapat menstimulasi vasodilatasi periferal. Pada saat volume darah dan tekanan darah menurun, ANP tidak dapat diproduksi lagi oleh dinding atrium. Selanjutnya. Selanjutnya ada penyakit sistem urinaria. Jadi banyak jenis penyakit, terutama diabetes, hipertensi, dan penyakit turunan yang menyebabkan penyakit ginjal dan kegagalan ginjal, termasuk infeksi. Kalau misalnya infeksinya ada di uretra, berarti dipanggilnya uretritis. Kalau misalnya infeksinya ada di kantung kemih, berarti dipanggilnya sistitis. Dan kalau misalnya ginjalnya yang terinfeksi, dinamakan pyelonephritis. Next. Nah, ini beberapa gangguan sistem urinaria. Yang pertama ada glikosuria. Glikosuria ini adalah penyakit pada saat urin ini itu banyak ada glukosanya, jadi ekskresi glukosa ke dalam urin sehingga menyebabkan dehidrasi. Habis itu sangat lapar, banyak buang air kecil. Terus ada yang kedua albuminaria, yaitu penyakit yang terjadi akibat ginjal tidak dapat melakukan proses penyaringan, khususnya penyaringan protein. Protein yang tidak dapat disaring akan keluar bersama urin. Albuminuria disebabkan oleh kerusakan pada glomerulus. Yang ketiga ada batu ginjal, yaitu penyakit karena adanya pengendapan pada rongga ginjal atau kandung kemih. Endapan dapat berupa senyawa kalsium dan penumpukan asam urat. Kelainan metabolisme sering menahan buang air kecil dan kurang minum dapat menjadi penyebab terbentuknya batu ginjal. Jika batu masih kecil dapat diatasi dengan obat-obatan tertentu dan teknologi sinar laser penghancur batu ginjal. Tapi kalau misalnya batunya udah besar, harus diangkat melalui proses operasi. Next. Ada diabetes. Diabetes itu ini ada 3, yaitu mellitus tipe 1, mellitus tipe 2, sama insipidus. Kalau diabetes mellitus atau yang disebut kencing manis, yang kalau tipe 1 ini ditandai oleh kurangnya sekresi insulin akibat sel beta pankreas tidak memproduksi atau sangat sedikit memproduksi insulin, sehingga diperlukan insulin eksogen atau insulin produksi farmasi yang disuntikan untuk bertahan hidup. Biasanya itu dimulai pada saat usia remaja. Jumlah penderita diabetes mellitus tipe 1 sekitar 10% dari semua kasus diabetes mellitus. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2, yaitu dimulai pada saat usia dewasa, yaitu sekresi insulin mungkin normal atau bahkan meningkat, tetapi terjadi penurunan kepekaan sel sasaran insulin seperti sel otot, rangka, dan sel hati. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor genetik dan gaya hidup. Sekitar 90% pengidap diabetes mellitus tipe 2 mengalami obesitas.
ada diabetes insipidus adalah penyakit yang ditandai produksi urin berjumlah banyak dan encer yang disertai dengan rasa haus. Pengeluaran urin sekitar 20 liter per hari, sekitar 30 kali dari jumlah urin normal. Penderita disarankan banyak minum agar tidak terjadi dehidrasi. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan hormon ADH atau antidiuretik hormon. Next. Ada gagal ginjal atau anuria. Ini tuh kegagalan ginjal dalam memproduksi urin. Anuria dapat disebabkan oleh kerusakan glomerulus sehingga proses penyaringan tidak dapat dilakukan. Habis itu ada uremia, yaitu keadaan toksik saat darah mengandung banyak urea karena kegagalan fungsi ginjal dalam membuang urea keluar dari tubuh. Yang terakhir ada nefritis, yaitu radang nefron pada ginjal yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus sp yang dapat masuk melalui saluran pernapasan dan peredaran darah sehingga ke ginjal. Dan gejala nefritis adalah hematuria, yaitu darah dalam urin, proteinuria, yaitu protein dalam urin, dan edema, pengumpulan air terutama pada kaki, dan kerusakan fungsi hati. Next. Hemodialisis. Hemo itu berasal dari kata darah dan dialisis pemisahan zat-zat terlarut, yaitu proses pembersihan darah dari zat-zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan di luar tubuh. Hemodialisis dilakukan untuk menolong penderita gagal ginjal. Hemodialisis menggunakan ginjal buatan berupa mesin dialisir yang berisi membran selektif permeabel dan cairan dialisat. Dialisat berisi komponen seperti larutan garam dan glukosa yang dibutuhkan tubuh. Pada mesin juga terdapat alat pencatat serta pengontrol aliran darah, suhu, dan tekanan. Obat anti pembukuan darah atau heparin diberikan pada pasien untuk mencegah pembukuan darah selama proses pencucian. Secara singkat, proses pencucian darah ini sebelum proses dialisis dilaksanakan, perlu dibuat fistula arteriovenosus di antara pembuluh arteri dan vena melalui pembedahan yang merupakan jalan untuk keluar masuknya darah. Lalu melalui selang, darah dari tubuh dialirkan keluar dan dipompa ke dalam mesin dialiser. Di dalam mesin dialiser terjadi proses pencurian darah yang prosesnya mirip dengan proses yang ada dalam ginjal. Zat-zat sisa metabolisme, zat racun, dan air dari darah berpindah melalui selaput semi-permeabel menuju ke dialisis secara difusi dan ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi ini tuh proses perpindahan air dan zat terlarut karena perbedaan tekanan hidrostatis antara darah dengan dialisat. Sel-sel dan protein darah berukuran lebih besar daripada zat sampah sehingga tidak dapat menembus selaput semi-permeabel. Darah yang telah disaring menjadi bersih, kemudian dialirkan kembali ke dalam tubuh, dan dialisat berubah menjadi kotor karena bercampur dengan zat-zat sampah dan dialirkan ke penampungan. Untuk menyaring seluruh darahnya, umumnya setiap orang memerlukan sekitar waktu 9-12 jam dalam seminggu. Pencucian darah umumnya dibagi menjadi 3 kali pelaksanaan, sehingga diperlukan waktu 3-5 jam untuk sekali cuci darah. Namun hal ini bergantung pada tingkat kerusakan ginjal itu sendiri. Pada penderita gagal ginjal kronis, apabila tidak ingin melakukan cuci darah terus-menerus, alternatif lainnya adalah melakukan transplantasi ginjal. Sekian dari kelompok urinaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.